Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Dr. Firdaus selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Sejarah Peradaban Islam. Baik, sebelum saya menjelaskan materi tentang peletakan dasar-dasar dan pertumbuhan peradaban Islam, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Tegar Dwi Putra, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan NIM 2214020030. Baik, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang peletakan dasar-dasar dan pertumbuhan peradaban Islam. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenal tentang peletakan dasar-dasar dan pertumbuhan peradaban Islam, ada baiknya kita mengetahui apa itu kata sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, artinya pohon. Apabila digambarkan secara sistematis atau sistematik, sejarah hampir sama dengan pohon, memiliki cabang dan ranting, bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Demikian pula peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam yang mengalami masa pertumbuhan, perkembangan, lalu kemunduran dan kehancuran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian sejarah peradaban Islam adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari suatu waktu ke waktu lain, sejak zaman lahirnya Islam sampai dengan sekarang. Sebelum kita masuk materi tentang pertumbuhan peradaban Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, ada baiknya kita mengenal sosok Nabi Muhammad SAW sebagai orang Arab. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masehi, yang bertepatan dengan hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun kelahirannya, sering disebut sebagai tahun gajah. Penyebutan ini merupakan peristiwa serbuan Abraha atau gubernur Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ia yang saat itu menunggangi gajah gagal mencapai Ka'bah karena alasan yang misterius. Kegagalan Abraha disebabkan oleh serangan burung ababil yang menjatuhkan kerikil dari neraka sebagai serangan terhadap Abraha dan bala tentaranya. Nabi Muhammad SAW lahir sebagai yatim piatu. Ayahnya yang bernama Abdullah meninggal dunia saat masih dalam kandungan ibunya Aminah. Beliau saat masih bayi dititipkan pada asuhan Halimah untuk disusui di lingkungan masyarakat pedesaan Arab sesuai tradisi Quraisy. Pada usia sekitar 6 tahun, ia dikembalikan ke pelukan kasih sayang ibundanya. Dan tidak lama setelah itu, ibundanya wafat dan lengkap sudah kondisi Nabi Muhammad SAW yang hidup tanpa orang tua. Untuk kehidupan Nabi Muhammad SAW kecil, kemudian menjadi tanggung jawab kakeknya Abdul Muthalib. Tidak lama dalam pelukan sang kakek, Nabi Muhammad SAW kembali harus menerima kepergian orang terdekatnya itu, yaitu kakeknya Abdul Muthalib. Ketika masih berusia 8 tahun, selanjutnya kehidupan Nabi Muhammad SAW berada di bawah pengawasan pamannya, yaitu Abu Talib. Bersama pamannya Abu Talib,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak berkeliling dari satu negeri ke negeri lain untuk keperluan berdagang. Selanjutnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang Arab. Sebagaimana kebanyakan masyarakat di sekitarnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil ketika berada dalam asuhan Halimah telah belajar mengembala kambing. Kesabaran dan keteladanan sebagai seorang pengembala membangun mentalitas dan watak kepemimpinan. Dan sikap ini terbawa hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beranjak dewasa. Sebagai seorang laki-laki, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melangsungkan pernikahan ketika usia 25 tahun. Khadijah binti Khuwailid yang saat itu terkagum-kagum terhadap kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama bersamanya dalam menjalankan bisnis, kemudian melamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu statusnya adalah seorang janda berusia 40 tahun. Dari pernikahan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid dikaruniai 2 putra, yaitu Qasim dan Abdullah, dan 4 putri, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Sedangkan kedua putra beliau meninggal sewaktu masih bayi. Bagaimanapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beraktivitas, bergaul dan bergaya hidup sebagaimana orang Arab kebanyakan. Namun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetaplah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Sebagai seorang nabi pilihan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianugerahi wahyu ilahiyah sebagai bentuk komunikasi dengan Tuhan yang mentitahkan Islam kepada manusia. Selain itu, Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya. Salah satu mukjizat tersebut adalah Al-Quran. Sebagai mukjizat yang salih li kulli zaman wa makan. Nabi yang terikat dengan budaya Arab dan berinteraksi dalam keseharian dianugerahi sifat maksum atau yang terhindar dari dosa. Di dalam jati diri beliau telah bersemayam sifat jujur, dapat dipercaya, pencerah, dan cerdas. Materi selanjutnya adalah tentang peradaban Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada dalam bidang pendidikan. A. Upaya pengentasan buta huruf. Masyarakat Arab dikenal dengan masyarakat yang buta huruf. Kebanyakan penyair akan lebih bangga dengan pendayagunaan hafalannya dibandingkan dengan tulisan. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah di awal-awal masa kehijrahannya membuat terbukanya kesadaran baru terhadap baca tulis. Madinah yang sebagian penduduknya merupakan orang Yahudi sedikit lebih maju dalam dunia tulis-menulis. Pertemuan antara dua budaya, Makkah dan Madinah, membawa pada sudut pandang baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. B. Ahlu as-suffah dan semangat keilmuan. Dari berbagai kalangan sahabat, Ahlu as-suffah merupakan sekelompok kalangan yang bisa dikatakan cukup memiliki kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan ini tidak hanya kedekatan zahirnya, karena mereka tinggal di emperan serambi Masjid Nabawi, namun juga kedekatan batiniah, karena perjumpaan batin mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. B. Ahlu as-suffah dan semangat keilmuan. Kedekatan batin ini terrepresentasikan ketika mereka berhijrah dari Mekah meninggalkan rumah, ternak dan harta bendanya untuk ikut setia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 70 orang dari Ahlu as-Suffah adalah Abdullah bin Abi Ummi Maktum,
Bilal dan Abu Hurairah 40 yang mencatat banyak hadis Nabi dengan hafalannya. Yang kedua adalah bidang sosial budaya. A. Penghapusan perbudakan. Tidaklah kebetulan Islam dalam beberapa hukuman yang diberlakukan kepada mukallaf mengharuskan atas pembebasan budak. Pengangkatan derajat budak juga terlihat ketika Bilal mengumandangkan azan, sebuah posisi yang terhormat. Nabi Muhammad SAW lebih memilih posisi itu untuk diisi oleh seorang mantan budak sebagai lambang kesetaraan. B. Memberikan warisan kepada wanita dan pembatasan poligami. Datangnya Islam di kawasan Arab juga memberikan dampak yang begitu signifikan, terutama dalam dekonstruksi budaya bias gender. Bayi wanita yang lahir dulu dianggap sebagai sebuah petaka dan bagi orang yang masih memegang tradisi jahiliyah akan tega menguburnya hidup-hidup. Kedatangan Islam tidak sekedar merupakan gerakan sosial keagamaan, namun juga gerakan kemanusiaan. Harta waris dan pembatasan istri merupakan salah satu upaya Islam mengangkat derajat wanita. C. Toleransi antar agama. Toleransi beragama yang paling terlihat selama dakwah Nabi Muhammad SAW adalah ketika berada di Madinah. Nabi Muhammad SAW mulai meletakkan dasar-dasar kehidupan sosial antar umat beragama. Menurut Munawwir Sazali, beberapa poin yang bisa digarisbawahi dari Piagam Madinah adalah pembentukan umat tamaddun atau berperadaban dan toleransinya dengan pemeluk agama lain. Terakhir, ada bidang ekonomi, yaitu membahas tentang riba dan zakat. Sebuah upaya pengentasan kemiskinan beberapa orang dalam kebudayaan Arab berpencaharian sebagai pedagang. Nabi merupakan salah satu di antara sosok yang pernah masuk dan berada di tengah-tengah komunitas tersebut. Nabi juga sangat mengenal praktik riba dan untuk itu di beberapa hadis dan Al-Quran, riba menjadi salah satu tema yang dibahas. Penghapusan riba juga berkorelasi dengan upaya pengentasan kemiskinan. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan tentang materi peletakan dasar-dasar dan pertumbuhan peradaban Islam. Terima kasih atas semuanya, atas telah menyimak video dari materi saya ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.